Nah, di sini kejadian yang aneh. Saya merasa ketika saya nonton TV itu di mata kiri saya itu, jadi posisi pintu masuk itu sejajar dengan tempat tidur kami gitu, kepalanya. Jadi ketika pintu masuk, dia berhadapan dengan toilet gitu. Toilet itu berhadapan. Jadi kita di sebelah sini nih. Ada sekelebat bayangan putih itu masuk ke dalam toilet gitu. Mungkin entah itu perasaan saya atau memang bayangan dari TV yang memang gambarnya kan, kalau misalnya ruangan malam itu kan ketika kita nonton TV kan bayangan dari TV itu kan suka mantul ke ruangan yang gelap kan. Jadi pada saat malam itu dia meluk saya, dia melihat sosok kuntilanak ya, yang rambutnya panjang, kemudian juga pakai baju putih, dan si tangannya itu melambai ke arah keluar toilet gitu. Si tangannya dengan kuku yang panjang, kemudian kan posisi kami itu tidur dekat dengan kamar mandi kan, karena kamar mandinya tidak dibuka, tidak ditutup pintunya, otomatis setengah terbuka, dan itu pantulan cermin dari kamar mandi itu kelihatan kalau dari saya tempat duduk ya, tempat saya lagi berbaring itu kelihatan. Nah, saya melihat sosok kuntilanaknya itu berkaca ke cermin tersebut, tapi tidak kelihatan mukanya, hanya posisi rambutnya itu terurai, kemudian dia menjulurkan tangan seperti memanggil-manggil lewat bahasa isyarat tangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Teddy Jun Official di acara Teddy Punya Cerita. Di episode kali ini saya akan membagikan pengalaman kurang lebih 3 bulan yang lalu, di saat saya bersama istri saya menginap di suatu hotel yang memang mendapat teror. Seperti apa ceritanya, kita ikuti bersama. Jadi awal mulanya ketika saya menginap di hotel tersebut, karena memang di rumah kami pada saat itu kekurangan air, dalam artian pam air tanahnya itu memang kapasitas airnya sedikit. Untuk keperluan mandi kami bingung untuk kemana gitu. Akhirnya saya putuskan untuk menyewa sebuah hotel lewat aplikasi penyedia. Setelah itu saya berembuk dengan istri saya, oke lah kita sekali-kali kita menginap lah di salah satu hotel. Tempatnya memang tidak jauh dari kediaman kami, mungkin sekitar 2 km. Dan hotelnya memang kadang-kadang kita suka melewati kalau memang kita beli makan ataupun misalnya jalan keluar. Sebenarnya saya penasaran dengan hotel tersebut karena memang kan kondisinya ya, kalau dari segi arsitektur bagus, kemudian juga tempatnya asri, kemudian juga udaranya bagus karena memang kan banyak pohon di sebelah sana. Tanpa pikir panjang, istri saya bilang, oke lah kita menginap. Nah, saya putuskan untuk pesan, kita berangkat ke tempat tersebut. Nah, halnya seperti biasa, kita check in ke hotel itu kan dengan normal ya, mengisi tamu, kemudian juga mengisi dokumen lah yang diperlukan. Setelah itu kami diarahkan untuk ke lantai 2 di hotel tersebut. Jadi posisinya ada 3 lantai pos hotelnya itu. Lantai pertama itu ke lorong kamar, kemudian juga naik tangga, kemudian sama lorong kamar yang ketiga itu tempat pertemuan atau seperti tempat meeting cuman berbentuk hall. Nah, kami dapat kamar kalau tidak salah 201, kamar paling depan di lantai 2,
ketika masuk suasana ornamennya klasik, kemudian juga yang saya suka itu dengan harga yang murah, kemudian juga dapat seperti teh, kopi, kemudian juga dengan 2 botol air mineral, kemudian juga handuk, ya seperti normalnya hotel-hotel biasa lah. Kemudian juga ada TV LCD. Nah, yang saya suka ada jendela yang memang keluar gitu. Karena saya memang perokok, kemudian juga bisa di apa namanya merokok itu jendelanya dibuka. Nah, kemudian berlanjut ke sore memang tidak ada masalah, seperti apa normal gitu. Kemudian juga pada malam hari istri saya nyenyak tidur, dan juga saya merasa puas karena kan pelayanan hotelnya ya bagus, kemudian juga tidak bising, enak untuk istirahat. Nah, keesokan paginya ya kita check out seperti biasa dalam tidak ada masalah apapun. Kemudian juga setidaknya pelayanan dari pihak hotel memang menarik dan mengesankan gitu. Selang berapa hari keran air di rumah juga mengalami hal yang sama gitu, tidak apa namanya mengalir air secara normal. Kemudian juga istri saya menyarankan coba ke hotel yang kemarin gitu kan. Nah, saya lihat dulu nih aplikasi penyedia. Nah, ternyata memang kondisinya tidak ramai, malah cenderung banyak promo gitu kan. Makanya saya memutuskan untuk ke sana. Nah, di malam kedua atau misalnya di hari yang berikutnya ini yang ada masalah, yang memang mungkin istri saya sampai trauma lah, tidak mau sampai ke tempat itu lagi. Nah, jadi kita pas masuk seperti biasa disambut dengan petugas hotel yang memang sudah kenal, karena memang sebelumnya kita sudah pernah, dan diarahkan di lantai pertama dengan alasan bahwa kata bapaknya itu kalau lantai 2 kasihan tetehnya naik tangga gitu kan. Kebetulan hotel kami lagi memang tidak banyak pengunjung. Nah, di saat itu kita check in tuh pukul 2:30, kemudian juga saya sampai sore nonton TV, mandi, kemudian juga biasalah gitu kan ngopi. Nah, pada malam maghrib, sebelah maghrib, nah karena memang kondisinya sudah agak gelap, otomatis jendela kita tutup. Nah, kita nyalakan AC, istri saya mandi. Kemudian juga setelah pukul 8 kalau nggak salah. Nah, di sini memang belum ada yang aneh. Ya, belum ada yang aneh dalam artian normal seperti biasa. Nah, setelah itu ya itu saya karena memang kebiasaannya sudah jam 8 itu mengantuk, dia langsung tidur. Nah, saya terbiasa menonton TV gitu kan, mungkin sambil baca-baca ya, sosial media, kemudian juga sambil WA temen juga. Nah, setelah itu sampai tidak terasa pukul 11 malam. Nah, di pukul 11 malam itu saya merasa karena memang dari sorenya tidak makan, kita tidak makan, otomatis kan lapar gitu kan. Nah, kalau keluar kasihan diri saya lagi tidur gitu kan. Nah, makanya saya memilih untuk memesan makanan lewat aplikasi. Nah, pesanlah makanan, saya sedikit bangunan istri saya, kemudian dia masih mengantuk, kemudian ya oke lah kita pesan nasi goreng. Jarak 30 menit nasi goreng datang, saya ke bawah ngambil makanan, kemudian juga normal seperti biasa, karena pada saat itu kan memang kondisi di halaman hotel itu tidak banyak mobil, hanya 1 mobil. Nah, kemudian juga si petugasnya masih ada standby di depan lobi. Saya masuk lagi ke kamar, kita makan seperti biasa. Ya mungkin kalau laki-laki kan sudah makan pengennya merokok ya. Nah, saya buka tuh sedikit jendela gitu. Cuman anehnya tuh saya nggak mau buka lebar gitu kan. Dalam hati saya cukup seperempat buka jendela juga cukup gitu. Nah, di situ hati saya memang agak-agak merinding gitu kan. Karena sebelumnya di hari sebelumnya menginap di lantai 2 itu kan langsung ketika buka jendela itu tidak ada pohon, tidak ada apa gitu, memang berbatas dengan benteng bangunan lain gitu, jadi terang gitu karena memang ada lampu. Kali ini kan ketika dibuka suasana gelap gitu. Nah, memang kan kondisinya langsung banyak pohon, kemudian juga di bawah itu ada sungai gitu.
Jadi ibaratnya ya kosong aja gitu, gelap. Saya turun buka jendela seperempat, saya merokok, kemudian saya juga setelah ke kamar mandi, beliau tidur lagi. Nah, saya lanjutkan nonton TV. Nah, di sini kejadian yang aneh. Saya merasa ketika saya nonton TV itu di mata kiri saya itu, jadi posisi pintu masuk itu sejajar dengan tempat tidur kami gitu, kepalanya. Jadi ketika pintu masuk, dia berhadapan dengan toilet gitu. Toilet itu berhadapan. Jadi kita di sebelah sini nih. Ada sekelebat bayangan putih itu masuk ke dalam toilet gitu. Mungkin entah itu perasaan saya atau memang bayangan dari TV yang memang gambarnya kan, kalau misalnya ruangan malam itu kan ketika kita nonton TV kan bayangan dari TV itu kan suka mantul ke ruangan yang gelap kan. Nah, itu ada bayangan masuk ke toilet gitu ya. Saya kaget di situ ya, nggak ngerasa aneh juga, cuman dalam hati itu kok seperti ada yang bukan hal biasa gitu. Cuman saya berpikir positif bahwa mungkin itu kayak mungkin bayangan TV gitu kan. Nah, kemudian jelang 15 menit tiba-tiba istri saya yang tadinya tidurnya membalik badan tiba-tiba balik ke saya itu meluk erat-erat gitu kan. Saya kok aneh gitu kan, tiba-tiba istri saya seperti ketakutan gitu kok. Ketakutan, kemudian juga saya tanya, bangun, kenapa? Dia memejamkan mata sambil matanya sedikit kebuka, terus dia seperti mengasih isyarat bahwa coba lihat ke sana gitu kan. Nah, saya lihat kanan kiri emang nggak ada yang aneh gitu kan. Cuma istri saya tuh setengah mati ketakutan di situ. Nah, sambil gitu ya saya nyalain lagi lampu, kemudian juga sampai istri saya tertidur lagi, merinding, sampai tertidur lagi. Keesokan harinya saya pun tidur gitu kan. Keesokan harinya jam 6 pagi itu saya merasa aneh gitu, kok istri saya kemana gitu, nggak ada di kamar. Tiba-tiba handphone saya berdering, ternyata istri saya pulang duluan gitu. Lah, kok pulang duluan gitu kan, kok saya ditinggal gitu. Nah, dia bilang nanti ceritanya di rumah aja, sekarang kamu mandi, kalau mau langsung check out gitu. Ya saya nggak nggak berpikir lama, kemudian sudah saya beres-beres mandi, kemudian langsung saya check out. Petugas juga hotel juga aneh, Pak kok nggak kepagian gitu kan, check out nggak Mas gitu. Jadi saya ada keperluan, makanya saya check out. Udahlah, menyelesaikan administrasi. Kemudian saya pulang ke rumah, disitulah istri saya cerita gitu. Jadi pada saat malam itu dia meluk saya, dia melihat sosok kuntilanak ya, yang rambutnya panjang, kemudian juga pakai baju putih, dan si tangannya itu melambai ke arah keluar toilet gitu. Si tangannya dengan kuku yang panjang, kemudian kan posisi kami itu tidur dekat dengan kamar mandi kan, karena kamar mandinya tidak ditutup pintunya, otomatis setengah terbuka, dan itu pantulan cermin dari kamar mandi itu kelihatan. Kalau dari saya tempat duduk ya, tempat saya lagi berbaring itu kelihatan. Nah, ini saya melihat sosok kuntilanaknya itu berkaca ke cermin tersebut, tapi tidak kelihatan mukanya, hanya posisi rambutnya itu terurai, kemudian dia menjulurkan tangan seperti memanggil-manggil lewat bahasa isyarat tangan gitu. Cuman yang istri saya kaget karena memang kondisinya dia setengah sadar, kemudian melihat ke arah situ gitu kan. Dan saya tanya gimana sosoknya gitu kan. Sosoknya ya sama seperti makhluk tersebut, cuman kukunya itu panjang gitu kan, sambil melambai-lambai. Nah, di situ saya mungkin saya rasa dia tidur, ternyata saya tuh dia udah nggak ingat apa-apa. Mungkin karena shock gitu kan, pingsan. Saya nggak tahu istri saya tuh pingsan, ternyata pingsan gitu kan. Saya kira tidur, melanjutkan tidur, ternyata pingsan gitu. Dia pagi-pagi langsung beres bawa barang, kemudian langsung pulang gitu kan, karena nggak enak bangunin saya, memang lagi tidur gitu. Nah, setelah itu di rumah itu cerita. Nah,
malamnya kejadian lagi gitu. Kejadian laginya entah itu dia ikut sosok tersebut atau memang halusinasi alam bawah sadar istri saya. Jadi saya lagi nonton TV nih di rumah, di tempat tidur nih, istri saya tidur, dia ketawa cekikikan. Jadi seperti ini cekikannya. Nah, seperti itu gitu kan. Saya kan kaget gitu, kok istri saya seperti itu. Saya bangun-bangunin, dia nggak sadar apa ya gitu kan. Nah di situ saya langsung berpikir, mungkin kejadian kemarin gitu kan, kemarin malam. Nah makanya setelah itu saya langsung ambil garam kasar, ya saya taburin sekeliling rumah saya ya sambil baca doa gitu kan, ya minimal jangan dijauhkan lah hal-hal tersebut gitu kan, jangan sampai ya mengganggu kondisi fisik dan mental istri saya gitu. Nah cerita ini berlanjut ke sebulan selanjutnya dan saya akan sampaikan di episode selanjutnya. Sampai di sini cerita nyata dari saya, semoga menjadi tontonan menarik, kemudian juga berbagi pengalaman kepada teman-teman. Silahkan like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.